Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Murni. Pada pertemuan ini kita akan belajar teks laporan percobaan. Tapi kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah 4.2, menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan, baik secara tertulis maupun secara lisan, dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, menentukan struktur teks laporan percobaan yang dibaca. Yang kedua, siswa dapat menentukan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, siswa diharapkan bisa menyusun teks laporan percobaan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur teks laporan percobaan. Laporan percobaan dapat disajikan dalam bentuk paparan. Jenis teks yang biasa digunakan dalam laporan percobaan adalah teks eksplanasi, deskripsi, dan laporan observasi. Ketiga jenis teks ini kalian sudah pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Struktur teks laporan percobaan yang disajikan dalam bentuk paparan terbagi atas dua, yaitu pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum adalah menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu, seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Struktur yang kedua adalah uraian, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Di sini Ibu memberikan contoh teks yang ada di buku cetak. Di sini ada teks Venus. Sekarang kita lihat struktur dari teks tersebut. Pernyataan umumnya adalah kalimat Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Sedangkan kalimat selanjutnya, Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Sampai dengan Venus sangat tua dan berbatu, langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir, itu masuk uraian atau penjelasan lebih rinci dari planet Venus. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi, deskripsi, dan laporan observasi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan atau struktur laporan percobaan dalam bentuk karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, judul. Kedua, objek. 3, pelaku percobaan. 4, tempat dan waktu percobaan. 5, tujuan melakukan percobaan. 6, bahan dan alat. 7, langkah-langkah. 8, hasil laporan percobaan. 9, simpulan. Dan terakhir adalah daftar pustaka.
Berikut disajikan contoh teks laporan percobaan yang disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Struktur yang pertama tadi adalah judul. Judulnya adalah mengidentifikasi adanya pemanis buatan. Objek yang diamati adalah minuman kemasan merek Grace. Pelaku percobaan atau yang melakukan percobaan adalah Aurelin Fava. Tempat dan waktu percobaan Laboratorium SMP Tunas Bangsa 13 Maret 2018. Tujuan percobaan dilakukan adalah untuk mengetahui kandungan pemanis buatan pada minuman kemasan merek Grace. Kemudian struktur selanjutnya adalah bahan dan alat. Di sini dituliskan bahannya apa, alatnya apa saja. Kemudian langkah-langkah kerjanya bagaimana, hasil percobaan yang dilakukan, kemudian kesimpulannya apa. Ini adalah struktur teks laporan percobaan dalam bentuk karya ilmiah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik, atau biasa menggunakan kata umum. Contohnya transportasi umum, mamalia, reptilia, makanan tradisional. Atau kalau tadi yang dijelaskan itu adalah Venus. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan kata tugas hubungan logis. Kata tugas hubungan logis yang dimaksudkan di sini adalah konjungsi yang digunakan untuk menjaga tulisan agar tetap padu atau koheren. Seperti ketika, maka, lalu, kemudian, selanjutnya, dan masih banyak lagi. Konjungsi sudah pernah dipelajari di kelas 7 dan 8. Silakan diingat-ingat kembali mana saja yang masuk konjungsi. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif juga ada di materi kelas 7. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau perbuatan. Salah satu cirinya itu adalah predikatnya berawalan me, ber, atau ter. Contohnya, ibu memasak nasi. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja aktif. Ciri yang keempat ini masih berkaitan dengan yang ketiga. Kalau tadi kalimat aktif, yang keempat ini adalah kata kerja aktifnya. Kata kerja aktif itu berarti tadi ibu kasihkan contoh, ibu memasak nasi. Berarti yang masuk kata kerjanya itu adalah memasak. Ciri kebahasaan yang kelima menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Jadi istilah khusus yang digunakan di sini berkaitan dengan bidang ilmu yang sesuai dengan objek yang diamati. Contohnya misalnya mengamati tentang kandungan pada zat makanan itu biasanya ada istilah-istilah tertentu yang biasa digunakan, misalnya menggunakan bioret, lugol, kemudian mortal, itu adalah semuanya masuk istilah khusus atau kata serapan.
Kemudian ciri yang keenam adalah tidak ada urutan waktu, yang ada adalah urutan kegiatan. Urutan kegiatan karena berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda. Jadi lebih banyak menggunakan kata benda atau frasa benda dibandingkan dengan kata ganti orang. Kata benda itu adalah kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibendakan. Kalau contoh di atas tadi yang Venus, yang masuk kata benda itu Venus masuk kata benda. Frasa benda misalnya minyak goreng. Kemudian ciri kebahasaan yang terakhir adalah biasanya disertai dengan foto, gambar, tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Menyajikan laporan percobaan ini masuk KD 4.2 atau keterampilan. Ada beberapa hal atau langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. 2. Menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. 3. Menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. 4. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Demikianlah pemaparan kita tentang teks laporan percobaan, dalam hal ini menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Selamat belajar.